Selanjutnya masukkan kelapa parut yang sudah dipanggang tadi. Tadi waktu keluarin dari oven aku lupa sahabatku. Jadi ini dia sudah dingin ya kondisinya. Dan kelapanya ini sudah mateng. Kuenya tuh nggak akan gampang basi. Kalau dari mentah kita masukin tuh kuenya tuh gampang basi. Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku mau membuat bolu pandan kelapa. Sepertinya resep aku ini belum pernah ada karena memang aku create sendiri. Aku ide-ide aja, semoga hasilnya bagus. Gimana cara membuatnya? Ayo kita mulai sama-sama. Chefnya abal-abal, resepnya original. Pertama-tama aku mau campurkan sedikit pasta pandan ke dalam kelapa parut, lalu aku ratakan. Ini tujuannya supaya nanti kelapanya ini nggak tiba-tiba jadi putih-putih di dalam adonan, karena adonan bolu ini kan nggak boleh kelamaan diaduk gitu ya. Ini akan aku ratakan dulu pasta pandannya di sini. Aduknya pelan-pelan ya sahabatku. Harusnya tadi pasta pandannya tuh dicairkan dengan sedikit air ya, supaya dia nggak terlalu konsentrat. Ini rada lama nih aku ngebejek-bejeknya. Jadi kalau dicairkan dengan sedikit air, dia akan lebih mudah nyerap ke kelapa parutnya. Jadi dia nggak yang hijau pekat, dikarenakan pasta pandannya yang masih menggumpal gitu. Nah ini PR banget untuk aku campur sampai rata, supaya yang total hijau tuanya nih nanti nggak ada. Selanjutnya aku pindahkan ke dalam loyang, dan ini akan aku panggang sekitar 20 menit supaya kelapanya ini mateng dan bolunya tuh nggak cepet basi. Kalau langsung kita masukkan ke dalam adonan, nanti bolunya tuh cepet basi ya, cepet lendir. Nah ini tips dari aku. Kita akan panggang dulu kelapanya ini sekitar 20 menit. Sebelumnya ovennya ini sudah aku panaskan ya, sudah dipanaskan sekitar 20 menit. Dan ini aku panggang di suhu 160 derajat, api atas bawah dengan kipasnya on. Kita akan panggang selama kurang lebih 20 menit atau sampai kelapanya matang aja. Selanjutnya aku mau lumerkan margarin dan butter. Yang sedikit ini butter ya sahabatku. Kalau sahabatku nggak punya butter, bisa margarin aja semuanya. Kita akan panaskan sampai butternya lumer. Kita panaskan margarin dan butternya panaskan margarin dan butternya jangan kelamaan ya sahabatku. Ini masih sebagian belum cair semua. Nah seperti ini udah cukup nih. Kita matikan kompor dan kita sisihkan. Kita mau buang air panasnya. Lihat, wajan aku praktis banget ya. Selanjutnya kita mau pecahkan telur. Ini aku gunakan 8 butir kuning telur dan 4 butir putih telurnya. Kuningnya kita taruh langsung di dalam mixer, putihnya kita pindahin. Ini aku gunakan jurus aku yang kurang jago bikin kue ya sahabatku. Jadi kalau yang udah pada jago biasanya sih nggak perlu pisahin si putih telurnya. Langsung aja kocok semuanya, kuning dan putih campur jadi satu. Karena aku kurang jago bikin kue, putihnya aku pisahin. Dengan alasan nanti kuenya nggak terlalu turun gitu ya. Karena kalau semuanya dikocok jadi satu, aku khawatir nanti pas dicampur kelapa parutnya, kuenya tuh jadi padat gitu. Yang penting sekarang kita pisahkan dulu kuning telur dari putihnya. Selebihnya kuningnya ini aku masukkan. Selanjutnya kita masukkan gula halus. Kita akan kocok telur dan gulanya ini
sekitar 12 menit atau sampai mengembang. Sudah sekitar 12 menit, kita mengocok telurnya. Selanjutnya masukkan cream cheese. Ini aku gunakan cream cheese ya sahabatku. Jadi fungsi menambahkan cream cheese ini supaya dia nanti lembut, nggak seret di kerongkongan kuenya. Kita kocok sebentar. Sudah tercampur dengan baik, kita sisihkan dulu adonannya. Selanjutnya kita mau kocok putih telurnya sampai kaku. Ini sudah kaku ya sahabatku. Lihat, sudah bisa diangkat semuanya. Selanjutnya aku masukkan vanili bubuk, sedikit baking powder, susu bubuk. Kita aduk rata dulu. Selanjutnya masukkan kelapa parut yang sudah dipanggang tadi. Tadi waktu keluarin dari oven aku lupa sahabatku. Jadi ini dia sudah dingin ya kondisinya. Dan kelapanya ini sudah mateng. Kuenya tuh nggak akan gampang basi. Kalau dari mentah kita masukin tuh kuenya tuh gampang basi. Kita aduk lagi sampai kelapanya tercampur dengan baik. Selanjutnya masukkan tepung terigu. Jadi ini adonannya agak berat ya sahabatku. Sudah ada cream cheese, ada kelapa parut, ada terigu. Jadi dia tuh agak kental jadinya. Jadi rada padat gitulah. Makanya aku tambahkan sedikit baking powder supaya nanti dia lebih naik gitu kuenya. Kita aduk sampai rata. Ambil sebagian adonan, masukkan ke dalam margarin cair. Jadi adonannya ini super berat ya sahabatku. Sudah ada margarin, ada kelapa gitu. Kalau kita nggak hati-hati, ini kuenya bakal bantet, bakal kaku, apa ya, seperti bolu Palembang itu loh yang padat banget gitu. Bolu kojo ya namanya ya. Sudah tercampur dengan baik, kita masukkan lagi ke dalam adonan. Kita aduk lagi sampai tercampur dengan sangat baik. Ini telur yang tadi udah ngembang banget, dia langsung kayak empes gitu ya sahabatku, kayak yang memadat kembali. Nah, supaya kuenya ini nggak yang padat, nggak yang kayak bolu 8 jam gitu, kita masukin putih telurnya secara bertahap. Makanya di awal saya tidak kocok kuning telur, putih telur sekaligus ya sahabatku. Jadi tugas si putih telur ini membantu supaya volume adonannya tuh naik lagi. Adonannya sudah tercampur dengan baik. Lihat sahabatku, ini baking pan aku cakep banget ya. Ini baking pan premium dari Idealife. Kita masukkan adonannya ke dalam loyang. Ini tipenya BP2401 ya sahabatku. Kita mau panggang kuenya. Ini ovennya sudah aku panaskan sebelumnya. Sudah sekitar 20 menit. Dan ini aku akan panggang di suhu 180 derajat api bawahnya. Api atasnya ini 160 aja. Kipasnya kita offin ya. Jadi nggak butuh kipas. Suhu bawahnya 180 derajat. Dan kelebihan dari oven ini, dia bisa diatur api atas bawah sesuai dengan keinginan.
Api atas bawahnya panas merata banget. Dan aku pakai ini udah lama banget ya. Tipenya IL335. Sahabatku, lihat bolu kelapanya mengembang dengan bagus ya. Dia sudah tampak tinggi dan aromanya sudah keluar dari oven. Sahabatku, sudah 1 jam aku memanggangnya. Apakah sudah matang? Mari kita coba lihat. Apakah kuenya sudah matang? Oh, sudah matang dia sahabatku. Kita keluarkan dari oven. Wih, warnanya cakep. Aromanya harum sekali. Lihat sahabatku, bagus banget ya. Ini aromanya perpaduan antara kue 8 jamnya Palembang dan bolu gitu ya kira-kira. Harum banget. Mumpung panas-panas, kita mau keluarkan dari loyang. Lihat ya sahabatku, ini loyangnya. Lengket nggak ya kira-kira? Wow, sepertinya tidak lengket. Ih, cantik sekali. Lihat sahabatku, nggak ada kue yang nempel di dalamnya ya. Emang secakap itu sih loyangnya. Kita mau potong sahabatku. Wow, cakep ya sahabatku. Jadi walaupun dia tidak yang empes kayak spons, kayak busa gitu, tapi dia nggak yang padat juga, nggak yang keras gitu ya. Ini cakep sih sahabatku. Lihat sahabatku, bolu pandan kelapa. Bolu kelapa pandan. Harum banget. Mari kita potek. Ini masih panas nih sahabatku. Kita makan. Jadi kue bolu kelapa pandan ini walaupun dia nggak yang lembut seperti spons, dia tuh cukup lembut. Tadi waktu kasih kelapa aku sempat khawatir ya, sempat takut yang padat kayak batu bata gitu. Ternyata jadinya enggak ya sahabatku. Ini dia tetap lembut, tetap empuk. Memang dia konsistensinya seperti ini. Tips dari aku kalau mau lebih spongy lagi, mau lebih fluffy lagi, putih telurnya dibanyakin. Jadi tadi kan aku hanya 4 butir putih telurnya. Bisa dibanyakin, nanti dia bakal lebih empuk lagi. Tapi untuk rasa ini udah enak banget, cocok banget untuk hidangan di hari rayamu. Semoga sahabatku bisa membuatnya di rumah. Semoga sahabatku suka dengan resepnya. Kalau suka kasih like. Yang baru join buruan subscribe, nyalakan belnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Harum dia. Enak banget.